Seorang pria berinisial GD tak berkutik saat diamankan oleh unit reskrim Polsek Cempaka Putih dari lantai 2 rumahnya di kawasan Cempaka Putih Barat, Jakarta Pusat, Rabu 9 April 2025. Dari lokasi penangkapan, polisi turut menyita barang bukti berupa senjata jenis airsoft gun yang digunakan untuk menodong penjaga warung kelontong, serta satu unit motor Vespa Matic yang dipakai pelaku saat beraksi. Usai ditangkap, pelaku sempat dibawa ke tempat kejadian perkara untuk memperagakan aksinya, termasuk saat menodongkan senjata dan melepaskan 3 kali tembakan ke arah dalam warung. Suami korban yang ditemui pada Kamis siang menjelaskan bahwa kejadian terjadi tak lama setelah ia bergantian menjaga warung dengan istrinya. Ia baru mengetahui kejadian tersebut setelah mendengar teriakan histeris sang istri yang membangunkannya dari tidur. Meskipun tidak mengalami luka fisik, korban mengalami trauma berat akibat insiden tersebut. Lalu gimana Mas? Soalnya saya baru selesai jaga jam 4 istri pagi kan. Pagi istri jaga, saya tiduran. Sudah itu istri beres-beres di sini. Saya ketiduran, Bang. Nah, istri beres-beres, anak masih main di sini, main gini. Sudah berselang berapa menitan, saya wis gak sadar, wis tidur aja, wis main HP sudah gak sadar. Terus ada sepeda motor itu Bang gitu, berhentinya tuh cepat, langsung masuk ini, istri teriak, saya masih gak sadar, masih dibangunin sama istri, ya bilang gitu. Terus saya kaget, langsung ada nodong pistol di sini. Dia nodongin pistol? Iya, nodongin pistol. Langsung kaget teriak, tapi dari ke belakang. Dia minta apa Pak? Dia mana gini, minta uang mungkin. Ya. Bang, itu akibat kejadian ini istri trauma nggak sih Pak? Trauma sampai sekarang, sampai gak makan Bang. Bener. Anak saya aja sampai nangis terus sampai sekarang. Harapannya gimana nih Pak? Harapannya ya gimana sih Bang? Semoga ya cepat sembuh dari trauma ini lah Bang. Soalnya gimana ya Bang, jauh-jauh cari nafkah gini, malah kayak gini Bang. Dan niat baik aja Bang gitu. Abang nama siapa Bang? Kapolsek Cempaka Putih Kompol Sulistyo Yudi Pangestu mengungkapkan bahwa tindakan pelaku murni merupakan aksi perampokan. Dirinya juga menyebut bahwa GD bukan kali pertama melakukan kejahatan serupa. Pada 19 Maret lalu, pelaku sempat memaksa korban lain mentransfer uang sebesar Rp200.000 ke akun dompet digital miliknya. Dari Piket Serse didampingin Pak Kanit Serse melakukan wawancara ke pihak korban. Jadi kronologisnya disampaikan, didukung oleh alat bukti dari CCTV. Berarti ini murni perampokan? Permasalahan ini murni perampokan. Nah, si pelaku ini sempat bawa senjatanya? Jadi untuk senjata api itu sempat ditodongkan, sempat dilutuskan ya 3 kali, setelah itu melarikan diri. Pada saat kejadian pertama, bahwa si pelaku itu memaksa untuk mengisi dana OVO sekitar 200.000, setelah itu menodongkan senjata api kembali, senjata
softgun kembali, minta uang 200. Dengan adanya kejadian 2 kali, si korban itu trauma. Akhirnya melaporkan ke pemilik warung. Nah ini senjatanya jenis airsoft gun atau rakitan atau Airsoft gun. Ya. Itu biasa buat. Jadi hasil pemeriksaan itu punya tersangka. Pada saat itu beli ke pihak online. tersangka berhasil ditangkap di mana? Tersangka ditangkap di rumahnya. Nah saat kejadian itu ada yang berhasil dibawa nggak sama si pelakunya? Untuk yang pertama dapat, yang kedua tidak ada karena korban sudah trauma, teriak-teriak, akhirnya memancing atau membangunkan tetangga-tangga sebelahnya dan termasuk suaminya. Saat beraksi pelaku ini mabuk atau gimana? Terus hasil tes urinnya? Ya. Jadi hasil pemeriksaan itu setelah dilakukan pengamanan oleh Pak Kanit beserta jajarannya, dilakukan tes urin, ternyata positif dengan Apa? menggunakan sabu. Kalau dari pengakuan tersangka, sudah berapa kali dia beraksi dan di mana? Jadi untuk kegiatan tersebut sudah mengaku 2 kali. Di warung yang sama. Di warung yang sama. Kalau untuk di tempat lainnya? Sementara belum ada. Kami sudah ditanyakan hasil BAP, saat ini baru mengakui 1 kali. Kalau pasal yang disangkakan untuk tersangka? Sementara pasal 368. Ancaman hukuman? Ancaman hukumannya 12 tahun maksimal. Meski kali ini pelaku tidak sempat membawa kabur barang atau uang karena aksinya digagalkan, dirinya tetap dijerat dengan pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan kekerasan dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara.